Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kelas 10 Man 1 Lamongan. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Langsung saja di sini kita akan membahas tentang bab 2. Materinya yakni tentang sifat-sifat Allah. Sebelum membahas tentang sifat-sifat Allah, yang perlu anak-anak ketahui tujuan pembelajaran dari bab 2 yakni KD 3.2 dan 4.2 yakni anak-anak bisa menganalisis sifat wajib Allah nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah dan sifat-sifat mustahil serta sifat jaiz Allah. 4.2 anak-anak bisa menyajikan hasil analisis tentang makna sifat wajib Allah, nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah, dan sifat-sifat mustahil serta sifat jaiz. Langsung kita kepada sifat-sifat Allah. Penjelasan. Yang perlu anak-anak ketahui di situ juga bahwasanya sifat-sifat Allah dibagi menjadi 3, yakni wajib, mustahil, dan jaiz. Apa itu sendiri sifat wajib Allah? Sifat wajib Allah yakni sifat-sifat yang pasti wajib dimiliki oleh Allah dan sesuai dengan keagungannya sebagai pencipta alam semesta. Dan apa yang dinamakan dengan sifat mustahil Allah? Sifat mustahil Allah yakni kebalikan dari sifat wajib Allah, antonim dari sifat wajib Allah, yaitu sifat yang tidak mungkin ada dan tidak layak disandarkan oleh Allah itu sendiri sebagai pencipta alam semesta. Untuk sifat wajib Allah ada 20, sifat mustahil Allah ada 20, dan sifat jaiz Allah ada 1. Sifat jaiz Allah seperti yang anak-anak ketahui di situ ada sifat kebebasan Allah yang yakni kebebasan yang dimiliki sebagai Tuhan alam semesta. Jadi Allah berkehendak mau dilakukan ya bisa, tidak dilakukan ya bisa. Itu kebebasan hak mutlak milik Allah sendiri. Yang biasanya terkenal dengan fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Langsung kepada sifat wajib Allah dan sifat mustahil kita bahas satu-satu. Sifat wajib Allah yang pertama yakni wujud. Mustahilnya apa? Adam. Wujud itu ada dan adam adalah tiada. Di situ Allah adalah zat yang pasti dan dia berdiri sendiri. Tidak diciptakan oleh siapapun dan tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, wujud. Jadi semua yang ada di dunia ini pasti ciptaan Allah. Dan Allah itu pasti ada. Allah berdiri sendiri dan tidak diciptakan oleh siapapun. Ayatnya As-Sajdah ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqas samawati wal arda ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi' afala tatadzakkarun. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Tidak ada bagi kamu selain daripadanya seorang penolong pun dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Maka, apakah kamu tidak memperhatikan? Itu untuk keterangan wujud. Yang kedua, kidam, terdahulu, awal. Mustahilnya apa? Hudus, ada yang mendahului. Tidak mungkin. Allah itu tidak terdahulu. Dialah sang pencipta yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Maksudnya, Allah telah ada lebih dahulu dari apa yang diciptakannya. Seperti HP. Adanya HP, tidak mungkin tidak ada yang menciptakan. Pasti ada yang lebih terdahulu. Seperti itu. Yang ketiga adalah baqo, artinya kekal. 3 adalah fana. Allah pasti akan kekal. Baqo. Maksudnya Allah maha kekal, tidak akan punah, binasa atau mati. Dia akan tetap ada selamanya. Walau nanti ada hari kiamat. Baqo. Apa ayatnya?
di surat Al-Qasas ayat 88, "Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar, la ilaha illahu kullu syai'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un." Tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Baginya segala penentuan dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Untuk yang keempat, yakni mukhalafatul lil hawadithi. Allah pasti berbeda dengan makhluk yang diciptakannya. Mustahilnya apa sifat Allah yang mustahil? Mustahilnya adalah mumatsalatu lil hawadithi, ada yang menyamai. Ya. Jadi Allah sudah pasti berbeda dengan ciptaannya. Dialah zat yang maha sempurna dan maha besar. Tidak ada sesuatu pun yang mampu menandingi dan menyerupai keagungannya. Ayat yang menjelaskan ini yakni surah Al-Ikhlas ayat 4. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Allah. Yang kelima, untuk sifat wajib Allah yang kelima yakni qiyamuhu binafsihi. Allah berdiri sendiri. Untuk mustahilnya apa? Ihtiyaju li ghairihi, memerlukan yang lain. Maksudnya apa? Allah itu berdiri sendiri, tidak bergantung pada apapun dan tidak membutuhkan bantuan siapapun. Kalau manusia pasti membutuhkan siapapun, bergantung kepada orang lain. Beda dengan Allah, zat yang menciptakan. Dan ini harus kita yakini. Apa ayatnya? وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya, tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta. Al-Ankabut ayat 6. Untuk sifat wajib Allah yang keenam, yakni wahdaniyah. Allah itu tunggal, esa, satu. Mustahilnya apa? Ta'addud, berbilang. Tidak mungkin Allah itu berbilang. Tidak mungkin Tuhan itu ada lebih daripada satu. Jadi Allah itu tunggal, esa. Ya. Allah Maha Esa dan Tunggal, tidak ada sekutu baginya. Dialah satu-satunya Tuhan pencipta alam ini. Ayat yang menjelaskan tentang wahdaniyah, yakni surah Al-Anbiya ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Lau kana fihima alihatun ilallahu la fasadata fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Seandainya di langit dan di bumi ada Tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu akan binasa. Ya tidak mungkin. Di langit ada Tuhan sendiri, di bumi ada Tuhan sendiri, pasti akan bertengkar. Pasti akan mempunyai keinginan yang lain. Dan itu tidak mungkin untuk disatukan. Jadi Tuhan kita adalah wahdaniyah, esa. Sifat wajib yang wajib kita yakini dan itu melekat pada Allah. Untuk sifat wajib Allah yang ketujuh adalah qudrat, berkuasa. Mustahilnya apa? Ajizun, lemah. Tidak mungkin Allah itu lemah. Ya, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang bisa menandingi kekuasaan Allah. Ayat yang menjelaskan dalam Al-Quran ini adalah Al-Baqarah ayat 20. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Jadi apapun yang ada di langit, di bumi, semuanya kekuasaan Allah. Allah Maha berkuasa. Untuk sifat wajib Allah yang ke-8 yakni iradat, berkehendak. Allah Maha berkehendak. Sifat yang ada di Allah adalah Allah Maha berkehendak. Mustahilnya apa? Karohah, terpaksa. Ketika Allah berkehendak, jadilah, maka akan jadi. Dan itu tidak ada seorang pun yang mampu mencegahnya. Ayatnya apa? Di surah Yasin ayat 82. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perintahnya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya jadilah, maka akan jadi. Untuk sifat wajib Allah yang ke-9 yakni ilmun, mengetahui. Allah mempunyai sifat mengetahui. Jadi Allah bakal mengetahui. Allah itu maha mengetahui segala sesuatu baik yang tampak ataupun tidak tampak. Mustahilnya apa? Mustahilnya adalah jahlun, bodoh. Tidak mungkin Allah itu bodoh. Dan ayatnya apa?
Ayatnya yakni Al-Hadid ayat 4. Ya'lam ma yalju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama' wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik daripadanya. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada dan melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi segala isi alam ini Allah pasti mengetahui. Untuk sifat wajib Allah yang ke-10 yakni hayat, hidup. Allah maha hidup, tidak akan pernah mati. Tidak seperti kita manusia yang mempunyai waktu, yang mempunyai masa. Tidak mungkin seperti barang yang akan rusak. Allah maha hidup. Allah tidak akan pernah mati, binasa ataupun musnah. Dia akan kekal selamanya. Untuk mustahilnya apa? Mustahilnya adalah mautun, mati. Ayatnya apa? Di surah Al-Furqan ayat 58. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wasabbih bihamdi. Dan bertakwalah kepada Allah yang hidup kekal, yang tidak mati, dan bertasbih dengan memujinya. Lanjut kepada sifat wajib Allah yang ke-11 yakni sama. Allah mempunyai sifat sama, mendengar. Allah maha mendengar baik yang diucapkan maupun yang disembunyikan. Yang disembunyikan di dalam hati manusia, yang disembunyikan di dalam hati hewan, apapun Allah mengetahui. Allah maha mendengar apapun. Dan ini mustahilnya adalah samamun. Allah maha mendengar. Samamun. Apa? Tuli. Tidak mungkin Allah itu tuli, ya. Untuk ayatnya Al-Maidah ayat 76. Wallahu huwas sami'ul alim, dan dialah Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Untuk sifat Allah yang ke-12 yakni basar. Artinya apa? Allah mempunyai sifat maha melihat. Allah melihat segala sesuatu, penglihatan Allah tidak terbatas. Dia mengetahui apapun yang terjadi di dunia ini. Dan mustahilnya adalah apa? Allah maha mendengar, samamun. Allah maha melihat, Allah maha melihat, ya, basar. Untuk mustahilnya adalah ama, buta. Tidak mungkin Allah itu buta. Penglihatan Allah tidak terbatas, dia mengetahui apapun yang terjadi di dunia ini. Ayatnya apa? Surah Al-Isra ayat 1. Innahu was-sami'ul basir. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Untuk sifat wajib Allah yang ke-13 yakni kalam, berfirman. Allah maha mempunyai sifat berfirman. Mustahilnya adalah apa? Bekamun, bisu. Dia bisa berbicara, berkata secara sempurna tanpa bantuan dari apapun. Terbukti dari adanya firman Allah dalam kitab-kitab yang diturunkan lewat para nabi. Ayat yang menjelaskan dalam Al-Quran ini adalah dalil naklinya surah Al-A'raf ayat 143. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik. Dan tatkala Musa datang untuk munajat dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya. Terdapat adanya persamaan antara kalam Allah dengan kalam manusia. Maka itu hanya pada bahasa atau lafalnya saja, tidak pada hakikatnya. Karena sifat kalam pada Allah adalah qadim dan tidak terdiri dari huruf-huruf yang merupakan bahasa manusia. Sedangkan Al-Quran yang ditulis dalam bahasa Arab merupakan manifestasi dari sifat kalam yang qadim itu terdiri dari huruf-huruf. Dengan sifat kalam ini, Allah menyampaikan apa yang dikehendaki kepada para rasulnya, yakni wahyu untuk disampaikan kepada umat manusia. Dengan melalui wahyu ini terwujudlah ajaran-ajaran yang kemudian membentuk suatu agama yang disebut dengan Islam. Jadi Islam yang ada di Al-Quran, ya, itu adalah kalam Allah. Hanya manifestasi dari kalam Allah.
yang dibentuk. Jadi Islam adalah agama wahyu Allah yang berasal dari kalam Allah, ya. Untuk sifat Allah yang ke-14 yakni qadiron, berkuasa. Mustahilnya adalah apa? Ajizan. Allah zat yang maha lemah. Allah maha kuasa atas segala sesuatu yang ada di alam semesta. Lanjut yang ke-15 yakni muridan, berkehendak. Untuk mustahilnya adalah karihan, zat yang terpaksa. Sifat wajib Allah yang ke-16 adalah aliman, mengetahui. Mustahilnya adalah jahilan, zat yang sangat bodoh. 17, sifat wajib Allah yang 17 yakni hayyan, hidup. Sifat mustahilnya adalah jahilan, mayyitan. Mayyitan, zat yang maha mati. Sifat wajib Allah yang ke-18 adalah sami'an, mendengar. Sifat mustahilnya as-samma, zat yang maha tuli. Tidak mungkin Allah maha tuli, ya. Untuk sifat wajib Allah yang ke-19 yakni basiron, melihat. Mustahilnya amma, zat yang buta. Yang ke-20 terakhir mutakalliman. Sifat wajibnya berfirman atau berkata-kata. Untuk sifat mustahilnya abkama. Dan di situ klasifikasinya anak-anak bisa diketahui. Untuk nafsiyah ada 1 yakni wujud saja. Untuk salbiyah di situ ada 5 yakni masuk kepada kidam baqa mukhalafatul lil hawadithi qiyamuhu binafsi wahdaniyah. Untuk ma'ani di situ ada 7 yakni kudrat, iradat, ilmu, hayya, sama, basar dan kalam. Untuk maknawiyah juga ada 7 qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Dan di situ apa nafsiyah? Nafsiyah adalah sifat yang berhubungan dengan zat Allah. Salbiyah adalah sifat yang menolak segala sifat yang tidak layak bagi Allah. Ma'ani adalah sifat yang ada pada zat Allah yang sesuai dengan kesempurnaan Allah. Untuk maknawiyah adalah sifat yang selalu tetap ada pada zat Allah. Jadi maknawiyah ini adalah dia tidak bisa berdiri sendiri, dia dari sifat ma'ani, ya. Kondisi yang selalu menetapi dari sifat-sifat ma'ani itu adalah sifat maknawiyah. Untuk sifat jaiz Allah ada 1 yakni kebebasan Allah, kebebasan mutlak Allah, berkehendak atau tidak, fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu, ya. Lanjut kepada penerapan sifat-sifat Allah di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengetahui di situ ada sifat Allah wujud, ya. Lawannya adalah adam, ada. Harusnya penerapannya adalah kita mengharuskan untuk tetap menjaga alam, ya. Yang kedua, menjaga keberlangsungan hidup. Untuk sifat Allah yang kidam, dahulu dan hudus, penerapannya di dalam kehidupan, semua makhluk ada yang mendahului. Allah Sang Kholik adalah maha terdahulu dan tidak ada yang mendahului. Itu yang harus kita yakini. Untuk penerapan yang ketiga, yakni sifat Allah yang ketiga, baqo, kekal, fana, rusak, lawannya. Yakni penerapannya, anak-anak bisa memahami bahwasanya harta, jabatan, kedudukan bersifat sementara. Cinta dan benci kepada seseorang sekedarnya saja, jangan sampai cinta banget atau benci banget. Karena fana, rusak yang ada di manusia. Tapi kalau Allah tidak, kekal. Dan kita penerapannya, kita ketika hidup di dunia hanya sementara ini. Jadi cinta dan benci hanya sekedarnya saja. Untuk sifat Allah yang keempat, mukhalafatul hawadithi, mumathalatul hawadithi, penerapannya, setiap makhluk diciptakan memiliki persamaan dan kita harus menghargai hal tersebut. Jadi untuk penerapannya kita harus meyakini persamaan dan perbedaan yang diciptakan oleh Allah. Jadi kita bisa menghargai. Untuk sifat wajib Allah yang kelima, qiyamuhu binafsihi ihtiyaju li ghairihi, lawannya. Penerapannya Allah tidak butuh kita, manusia membutuhkan pihak lain, manusia wajib meminta pertolongan Allah atau berdoa, wajib menghargai dan menghormati makhluk.
Untuk sifat wajib Allah yang keenam, yakni wahdaniyah, lawannya ta'addud, kita harus yakin bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan, pencipta dan pemelihara alam semesta. Kita harus yakin bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Wahdaniyah, penerapannya yang terakhir, yakni kita tidak boleh menyekutukannya, karena Allah itu tunggal, esa. Untuk penerapan yang ketujuh, yakni kudrat, berkuasa. Lawannya adalah ajizun, lemah. Penerapannya, Allah lah penguasa alam ini. Kita harus meyakini itu, dan manusia makhluk yang lemah yang butuh pertolongan. Untuk yang ke-8, iradat, berkehendak, dan karohan, terpaksa. Penerapannya kita harus menerima apapun pemberian Allah kepada kita. Ke-9, ilmun, mengetahui, jahlun, bodoh. Kita penerapannya mencintai ilmu, senang dan rajin belajar, menghargai ilmu, rajin membaca dan menulis. 10, hayat, mautun, mati. Penerapannya menjaga keberlangsungan makhluk hidup, kita wajib berdoa memohon kepada Allah. Berdoa tidak harus teriak-teriak, ya Allah, tidak. Karena Allah mengetahui hati kita ya. Allah maha hidup, Allah mendengar hati kita, Allah maha melihat ya. Tidak boleh membicarakan orang lain karena Allah tahu isi hati kita, Allah tahu di mana kita, Allah tahu, Allah maha berkuasa. Untuk yang ke-12, Allah maha basor ya, sifatnya melihat, umyun, buta. Allah melihat apapun yang tidak diperbuat ya, yang kita perbuat semua tercatat dan akan dimintai pertanggungjawaban penerapannya. Untuk yang ke-13, kalam berbicara, abekamun bisu, kita yakin bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya, kita wajib mengamalkan isi Al-Quran. Keutamaan mengenal nama dan sifat Allah. Anak-anak, di situ ada 6. Keutamaan mengenal dari sifat-sifat Allah, nama dan sifat-sifat Allah. 1, mengenal nama dan sifat Allah paling mulia dan paling utama. Mulianya ilmu dilihat dari mulianya apa yang anak-anak pelajari. Kedua, semakin kita mengenal nama Allah, sifat Allah, berarti semakin mencintai dan mengagungkannya. Semakin mengenal Allah, maka semakin menjalani perintahnya dan menjauhi larangannya. Keutamaan mengenal Allah dan sifat Allah yang ketiga, yakni Allah menyukai nama dan sifatnya, dan Allah pun suka jika sifatnya membekas pada makhluknya. Yang keempat, iman kita akan semakin bertambah dan memahami dengan memaknai sifat-sifat Allah. Yang kelima, manusia diciptakan untuk menyembah Allah semata dan mengenalnya. Yang keenam, dengan memahami sifat Allah akan menguatkan iman, yakni termasuk rukun iman. Rangkuman di situ, anak-anak, rangkuman dari pembelajaran bab 2, materi bab 2, yakni 1, sebagai seorang hamba, maka wajib bagi kita mengenal Allah dengan cara mengenal sifat-sifatnya. Allah memiliki 3 sifat, yaitu wajib, mustahil, dan jaiz. Yang ketiga, sifat wajib Allah, yakni sifat yang dimiliki oleh Allah yang sesuai dengan keagungannya sebagai pencipta alam semesta. Sifat mustahil Allah, yakni kebalikan dari sifat wajib, sifat yang tidak mungkin ada dan tidak layak disandarkan pada zatnya sebagai pencipta alam semesta. Yang kelima, rangkumannya adalah sifat jaiz Allah adalah sifat kebebasan Allah, yakni kebebasan yang dimilikinya sebagai Tuhan semesta alam. Rangkuman yang keenam, sifat wajib dan mustahil ada 20 yang dibagi menjadi nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan maknawiyah. Rangkuman yang ke-8, sifat nafsiyah yakni sifat yang hanya berhubungan dengan zat Allah. Sifat nafsiyah ini ada 1, yakni wujud. Sifat salbiyah adalah sifat yang menghilangkan sifat-sifat yang tidak layak atau tidak sesuai dengan kesempurnaan Allah. Ia menafikan sifat lawannya yang hanya sesuai sepenuhnya dengan makhluk dan mustahil adanya pada zat Allah.
yaitu sifat baru binasa bergantung kepada yang lain sebagainya adalah sifat yang dimiliki oleh manusia karena ia tidak sempurna. Manusia itu tidak sempurna, sedangkan Allah itu maha sempurna. Sifat salbiyah ini ada 5, yakni qidam, baqa', mukhalafatul hawadithi, qiyamuhu binafsihi, dan wahdaniyah. Untuk rangkuman yang ke-9, yakni sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu adalah apa? Sifat ma'ani adalah sifat-sifat yang abstrak yang wajib ada pada zat Allah. Yang wajib ada pada zat Allah. Ia menambahkan kesempurnaan pada zat Allah. Jikapun terdapat sifat-sifat tersebut pada manusia, maka persamaannya hanya pada lahirnya atau lafalnya saja, tidak pada hakikatnya. Misalnya, Allah mempunyai sifat ilmun, mengetahui, dan juga manusia mempunyai sifat ilmu, tetapi ilmu Allah adalah mutlak, sedangkan ilmu manusia adalah relatif. Allah mengetahui sesuatu peristiwa di seluruh jagat raya alam ini sebelum terjadi, sampai terjadi, sampai nanti prosesnya akhir. Sedangkan manusia hanya mengetahui apa yang ada di depannya saja. Ya. Pengetahuan manusia terbatas. Yang termasuk sifat ma'ani ada 7, yakni qudrat, iradat, ilmun, hayya, sama, basar, kalam. Yang terakhir adalah rangkuman yang terakhir, sifat ma'nawiyah, yaitu kelaziman dari sifat ma'ani. Sifat ma'nawiyah ini tidak bisa berdiri sendiri sebab setiap sifat, ada sifat ma'ani tentu telah didefinisikan sebagai sifat yang ada pada sesuatu yang disifati, yang otomatis menetapkan suatu hukum padanya. Maka sifat ma'nawiyah merupakan hukum tersebut. Sifat ma'nawiyah merupakan kondisi yang selalu menetapi sifat ma'ani. Sifat ilmun misalnya, pasti zat yang bersifat dengannya mempunyai kondisi berupa kaunuhu aliman, keberadaannya sebagai zat yang berilmu. Dengan demikian, sifat ma'ani juga ada 7, sebagaimana sifat maknawiyah ini ada 7 sebagaimana sifat ma'ani, yakni kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, dan kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Cukup sekian dari saya penjelasan untuk bab 2. Semoga dengan materi bab 2 ini anak-anak semakin yakin, semakin berilmu, semakin keimanan dan kefahaman dan cinta akan Allah untuk menjalani perintah dan menjauhi larangannya semakin baik, semakin yakin. Semoga barokah manfaat. Untuk penjelasan yang kedua ini, saya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.